Langit Jakarta pagi itu cerah. Sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela besar rumahku yang berdiri megah di kawasan elit Kemang. Villa 3 lantai ini, dengan dinding marmer putih dan taman hijau yang terawat, adalah kebanggaanku. Kolam renang kecil di halaman belakang berkilau di bawah sinar matahari, sementara interior rumah dipenuhi furnitur modern minimalis yang aku pilih sendiri. Setiap sudut rumah ini adalah cerminan kerja kerasku selama bertahun-tahun membangun bisnis fashion yang kini menjadi salah satu merek terkenal di Indonesia. Tapi, di balik kemewahan ini, ada rahasia yang kujaga rapat-rapat. Namaku Maya, 34 tahun, seorang pengusaha yang memulai segalanya dari nol. Bisnisku, Laras Collection, adalah butik online yang kini memiliki beberapa cabang fisik di kota-kota besar. Aku bangga dengan setiap keputusan yang kubuat, setiap risiko yang kuambil, dan setiap keringat yang kutumpahkan untuk sampai di titik ini. Tapi, di mata keluarga suamiku, semua kemewahan ini bukan hasilku. Mereka mengira ini semua berkat Rudy, suamiku, pria yang mereka anggap sebagai menantu dan anak emas yang sukses. Rudy, 36 tahun, adalah pria yang pandai bicara dan penuh pesona. Wajahnya tampan, dengan senyum yang bisa meluluhkan siapa saja. Ketika kami menikah 5 tahun lalu, aku tahu dia bukan orang kaya. Tapi aku mencintainya karena sikapnya yang hangat dan janji-janjinya untuk membangun masa depan bersama. Aku pikir, dengan kerja keras kami berdua, kami bisa menciptakan sesuatu yang indah. Sayangnya, itu hanya mimpiku. Rudy ternyata lebih suka menikmati hasil kerjaku daripada berusaha sendiri. Dia tidak punya pekerjaan tetap, hanya sesekali konsultasi bisnis yang hasilnya tak pernah jelas. Tapi entah bagaimana, dia selalu berhasil meyakinkan orang-orang bahwa dialah otak di balik kesuksesan kami. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun jam 5 untuk memeriksa laporan penjualan dan menyiapkan strategi pemasaran baru. Di ruang kerja pribadiku, yang dipenuhi papan moodboard dan sketsa desain koleksi terbaru, aku menyeruput kopi sambil menatap layar laptop. Di luar, Rudy masih terlelap di kamar kami yang luas, dengan ranjang king size dan spray sutra yang aku beli dari perjalanan bisnis ke Italia. Aku tak pernah keberatan membiayai gaya hidup kami, tapi kadang aku merasa lelah menjadi satu-satunya roda yang berputar. Saat aku sedang sibuk, pintu ruang kerja terbuka pelan. Ibu mertua, Bu Ratna, masuk dengan senyum lebar. "Maya, kamu sudah bangun? Aduh, kerja terus, sih. Biar Rudy saja yang urus. Kamu kan cuma bantu-bantu dia," katanya dengan nada yang seolah-olah aku sekadar asisten suamiku. Aku tersenyum kecut. Sudah terbiasa dengan komentar seperti ini. Bu Ratna, dengan gaun batik mahal yang aku belikan untuk ulang tahunnya, selalu punya cara untuk mengingatkanku bahwa di mata keluarganya, aku hanyalah istri yang beruntung menikah dengan Rudy. "Bu, ini laporan butik. Harus dicek pagi ini supaya koleksi baru bisa diluncurkan minggu depan," jawabku sopan, berusaha mengalihkan topik. Tapi Bu Ratna hanya mengangguk sambil berkata, "Ya Tuhan, untung ada Rudy yang pinter ngatur bisnis ini. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kalian bisa tinggal di rumah secantik ini?" Aku menahan napas, menahan keinginan untuk membantah. Rumah ini, lengkap dengan segala isinya, adalah hasil tabunganku selama bertahun-tahun. Rudy bahkan tak pernah tahu berapa biaya perawatan taman atau cicilan mobil mewah yang dia kendarai dengan bangga. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin konflik dengan mertua, apalagi Bu Ratna yang selalu memuja Rudy seperti dewa. Di matanya, anaknya adalah pria sukses yang membawa keluarga ini ke puncak kemewahan. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku pergi ke kantor butik di bilangan SCBD, menghadiri rapat dengan tim desain, dan menandatangani kontrak dengan supplier kain dari Bali. Sementara itu, Rudy menghabiskan hari dengan bertemu klien di kafe, yang biasanya berakhir dengan dia pulang membawa cerita-cerita kosong tentang proyek besar yang tak pernah terwujud. Aku sudah terbiasa dengan polanya, tapi entah kenapa, hari itu ada perasaan gelisah di hatiku. Malamnya, saat kami makan malam bersama di ruang makan yang dihiasi lampu gantung kristal, Rudy bercerita dengan penuh semangat tentang investasi baru
yang katanya akan membuat kami lebih kaya. Bu Ratna dan Bapak mertua, yang kebetulan sedang berkunjung, mendengarkan dengan penuh kagum. Rudi, kamu memang anak hebat. Lihat, Maya, betapa beruntungnya kamu punya suami seperti ini, kata Bapak mertua sambil menepuk pundak Rudi. Aku hanya tersenyum tipis, menatap piringku yang penuh dengan makanan yang disiapkan koki pribadi kami. Di dalam hati, aku bertanya-tanya berapa lama lagi aku bisa menahan rahasia ini. Aku tahu, di balik semua pujian untuk Rudi, ada kebenaran yang pahit. Dia bukan apa-apa tanpa aku. Rumah ini, mobil, liburan ke Eropa, bahkan pakaian yang dia kenakan, semuanya dari hasil kerjaku. Tapi aku memilih untuk tetap diam, berpikir bahwa menjaga harmoni keluarga lebih penting daripada mengungkap kebenaran. Namun, di sudut hatiku, ada suara kecil yang mulai berbisik. Suara itu mengingatkanku bahwa menjaga rahasia ini mungkin bukanlah kebaikan, melainkan kelemahan. Aku tak tahu bahwa keputusanku untuk diam akan segera membawa badai besar dalam hidupku. Sebuah badai yang akan mengguncang semua yang telah kubangun dengan susah payah. Malam itu, aku tidur dengan perasaan yang tak menentu, tak menyadari bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui tirai sutra di ruang tamu, menciptakan pola lembut di lantai marmer. Aku, Maya, duduk di sofa kulit putih, menyeruput teh hijau sambil memeriksa email di ponselku. Di meja makan, Rudi sedang asyik bermain dengan ponselnya, sesekali tertawa pada sesuatu yang kulihat tak begitu penting. Rumah ini, dengan segala kemewahannya, terasa seperti panggung teater tempat kami memainkan peran masing-masing. Aku, produser yang bekerja keras di belakang layar, dan Rudi, aktor utama yang menikmati sorotan lampu tanpa pernah tahu naskahnya. Hari ini adalah hari yang sibuk bagiku. Pagi ini, aku harus menghadiri presentasi dengan investor potensial untuk memperluas Laras Collection ke pasar internasional. Bisnisku sudah berkembang pesat di Indonesia, tapi aku ingin merek ini dikenal di Asia Tenggara, bahkan Eropa. Setiap keputusan yang kuambil penuh risiko, tapi aku menikmati tantangan itu. Di sisi lain, Rudi seperti biasa tidak punya rencana jelas. Aku ada meeting sama klien penting siang ini, katanya sambil mengoleskan selai ke roti panggangnya, tanpa melihatku. Aku hanya mengangguk, sudah terbiasa dengan meeting, yang entah apa isinya. Jangan lupa, Ruth, malam ini kita ada undangan ke acara amal di hotel, ujarku sambil bangkit dari sofa, mengambil tas tangan desainer yang kubeli dari hasil keuntungan butik. Rudi mengangguk sambil tetap menatap ponselnya. Aku menahan desahan. Kadang, aku bertanya-tanya apa yang membuatku bertahan dalam pernikahan ini. Cinta? Kebiasaan? Atau mungkin hanya rasa takut mengganggu fasad kebahagiaan yang telah kubangun dengan susah payah? Sore itu, setelah seharian bernegosiasi dengan investor dan memeriksa koleksi baru di butik, aku pulang dengan kepala penuh angka dan strategi. Rumah terasa sepi ketika aku masuk. Hanya suara lembut musik klasik dari speaker pintar yang menyambutku. Rudi belum pulang. Seperti biasa. Aku melepas sepatu hak tinggi dan berjalan ke dapur, tempat Mbak Sari, asisten rumah tangga, sedang menyiapkan makan malam. Mbak Maya, tadi Ibu Ratna telepon. Katanya mau mampir besok sama keluarga. Ujar Mbak Sari sambil mengiris sayuran. Aku mengangguk. Meski di dalam hati ada sedikit rasa jengkel. Mertuaku, Bu Ratna, selalu datang tanpa pemberitahuan yang jelas, dan setiap kunjungannya selalu diisi dengan pujian berlebihan untuk Rudi. Aku tahu mereka bangga pada anak mereka, tapi kadang aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Terima kasih, Mbak. Siapkan kamar tamu ya, sepertinya mereka akan menginap. Jawabku, berusaha terdengar ramah. Malam itu, di acara amal, Rudi tampil memukau seperti biasa. Dengan setelan jas mahal yang kubelikan, dia berbincang dengan tamu-tamu penting, tertawa, dan sesekali menggenggam tanganku seolah-olah kami adalah pasangan sempurna. Aku tersenyum, memainkan peranku dengan baik, tapi di dalam hati, ada celah kecil yang mulai membesar. Aku lelah menjadi penutup kebohongan Rudi. Setiap kali seseorang memuji kesuksesan kami, aku ingin berteriak bahwa ini semua hasil kerjaku,
Bukan Rudi yang bahkan tak tahu berapa biaya listrik rumah ini setiap bulan. Di tengah acara, seorang kenalan bisnis, Budiana, mendekatiku. Maya, kamu luar biasa, ya? Laras Collection sekarang jadi pembicaraan di mana-mana. Pasti bangga punya suami seperti Rudi yang mendukung kariermu, katanya dengan senyum tulus. Aku hanya tersenyum kecut, mengangguk sopan. Terima kasih, Bu. Kami saling mendukung. Jawabku, kata-kata yang terasa pahit di lidahku. Rudi, yang mendengar percakapan kami, hanya tersenyum lebar dan mengangguk, seolah-olah dia memang bagian dari kesuksesanku. Ketika kami pulang malam itu, aku tak bisa menahan diri lagi. Di dalam mobil, dengan lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip di luar jendela, aku menoleh ke Rudi. Ruth, kamu tahu kan kalau bisnis ini, rumah ini, semua ini karena aku? Kenapa kamu selalu diam saja saat orang-orang mengira ini semua hasilmu? Tanyaku, suaraku pelan tapi penuh emosi. Rudi menoleh. Wajahnya sedikit memerah. Maya, apa sih? Aku kan cuma ingin keluarga kita terlihat baik di mata orang. Apa salahnya kalau mereka pikir aku yang sukses? Toh, kita satu tim. Jawabnya dengan nada santai, tapi ada sedikit ketegangan di matanya. Satu tim. Rudi, aku yang kerja sampai larut malam. Aku yang deal dengan investor. Aku yang bayar semua tagihan. Kamu cuma. Aku berhenti, tak ingin melanjutkan. Aku tahu pertengkaran ini tak akan membawa apa-apa. Rudi hanya menghela napas dan memalingkan muka, seolah-olah aku yang berlebihan. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan Mbak Sari, Bu Ratna tiba bersama adik-adik Rudi dan beberapa sepupu. Rumah yang biasanya tenang seketika riuh. Bu Ratna langsung memeluk Rudi dengan penuh kasih, seolah dia adalah pahlawan keluarga. Rudi, rumah ini semakin cantik saja. Kamu memang hebat, Nak. Bisa bikin hidup Maya begini nyaman, katanya sambil menepuk pundak Rudi. Aku berdiri di samping, tersenyum kaku, merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Sepanjang hari, aku mendengar pujian demi pujian untuk Rudi. Rudi yang pinter cari uang, Rudi yang tahu caranya hidup mewah. Maya beruntung punya Rudi. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa Rudi tak punya apa-apa tanpa aku. Tapi aku menahan diri. Aku tahu, jika aku membuka rahasia ini sekarang, keluarga ini akan hancur. Jadi, aku memilih diam, berharap harmoni ini akan bertahan. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah. Aku mulai lelah dengan fasad ini, lelah dengan peran yang harus kulakonkan setiap hari. Aku ingin diakui, bukan sebagai istri Rudi yang beruntung, tapi sebagai Maya, wanita yang membangun segalanya dari nol. Malam itu, saat aku berbaring di ranjang, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu gantung antik, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tak akan diam selamanya. Suatu hari, kebenaran akan bicara, dan aku akan berdiri tegak sebagai diriku yang sebenarnya. Pagi itu, rumahku yang biasanya tenang berubah menjadi riuh seperti pasar. Suara tawa, derap langkah, dan aroma masakan yang menguar dari dapur memenuhi udara. Bu Ratna, mertuaku, tiba bersama rombongan keluarga besar, adik-adik Rudi, dua sepupu, dan bahkan tante yang jarang muncul. Mereka datang tanpa pemberitahuan panjang, hanya telepon singkat kemarin dari Bu Ratna yang mengatakan, "Kami mau mampir, Maya. Sekalian libur panjang, biar anak-anak lihat rumah bagus kalian." Aku, Maya, hanya bisa mengangguk di telepon. Meski dalam hati aku tahu ini akan jadi ujian kesabaran. Rumah mewahku di Kemang, dengan dinding marmer dan perabotan pilihan, tiba-tiba terasa sesak. Tas-tas besar keluarga mertua berserakan di ruang tamu, sementara anak-anak sepupu Rudi berlarian di dekat kolam renang, membuat Mbak Sari, asisten rumah tangga, sibuk mengawasi agar tak ada yang terpleset. Aku berdiri di sudut ruang makan, memegang cangkir kopi yang sudah mulai dingin, mengamati keramaian ini dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku ingin menjadi tuan rumah yang baik. Di sisi lain, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Bu Ratna, dengan gaun batik baru yang kini jadi favoritnya sejak aku membelikannya,
duduk di sofa panjang sambil mengobrol dengan Rudy. Rudy, kamu memang hebat. Lihat rumah ini, seperti istana. Pasti susah yang ngatur bisnis sebesar ini, katanya. Matanya berbinar penuh kekaguman. Rudy hanya tersenyum lebar, mengangguk seolah-olah dia memang otak di balik semua kemewahan ini. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Bisnis. Rudy bahkan tak tahu berapa omzet Laras Collection bulan lalu, apalagi mengatur strategi pemasarannya. Aku berjalan mendekat, mencoba ikut dalam percakapan. Bu, ini sebenarnya hasil tim kerja keras di butik. Kami baru saja selesai deal dengan supplier baru dari Milan, ujarku, berharap setidaknya Bu Ratna mengakui usahaku. Tapi dia hanya melirikku sekilas. Lalu kembali menatap Rudy. Iya, tapi pasti Rudy yang ngatur semuanya, kan? Dia kan pinter soal bisnis. Balasnya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum kaku, merasa seperti bayangan yang tak terlihat di tengah pujian untuk suamiku. Hari itu berlalu dengan cepat. Aku masih harus menyelesaikan beberapa email penting untuk peluncuran koleksi baru. Tapi kehadiran keluarga mertua membuatku sulit fokus. Adik Rudy, Rina, meminta izin memakai salah satu gaunku untuk foto-foto di taman. Sementara sepupu Rudy, Dika, asyik bermain game di TV besar di ruang keluarga, membuat suara bising yang mengganggu. Aku mencoba sabar, mengingatkan diri bahwa mereka tamu. Tapi ketika Bu Ratna mulai berkomentar tentang betapa beruntungnya aku punya suami seperti Rudy, kesabaranku mulai menipis. Malamnya, kami makan malam bersama di ruang makan yang biasanya hanya dipakai untuk acara khusus. Meja panjang dari kayu jati dihias dengan taplak meja linen yang aku impor dari Prancis, dan hidangan yang disiapkan Mbak Sari, dari rendang hingga salmon panggang, terlihat seperti jamuan di restoran bintang 5. Bu Ratna, yang duduk di samping Rudy, tak henti-hentinya memuji. Rudy, kamu benar-benar tahu cara hidup mewah. Ini semua pasti karena kerja kerasmu, katanya sambil mengambil sepotong salmon. Aku, yang duduk di ujung meja, hanya menggigit bibir, menahan dorongan untuk mengoreksi. Rudy, seperti biasa, menikmati sorotan itu. Ya, Bu, pokoknya saya usaha yang terbaik buat keluarga, katanya dengan senyum yang terlalu sempurna. Aku menatap piringku, merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Aku ingin berteriak bahwa rumah ini, makanan ini, bahkan pakaian yang dipakai Bu Ratna, semuanya dari hasil kerjaku. Tapi aku menahan diri, seperti selalu. Aku tak ingin merusak suasana, tak ingin membuat Rudy atau mertuaku malu. Tapi setiap pujian untuk Rudy terasa seperti tamparan bagiku. Setelah makan malam, aku menawarkan diri untuk membersihkan meja, lebih karena aku butuh alasan untuk menjauh dari keramaian. Di dapur, sambil mencuci gelas, Mbak Sari mendekat. Mbak Maya, sabunnya banyak loh. Sabun apa sih yang Mbak pakai? Kok rumah ini selalu kinclong? Tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Aku tersenyum kecil. Bukan sabun, Mbak. Ini kerja keras. Candaku, meski ada nada getir di suaraku. Malam itu, saat aku bersiap tidur, Rudy masuk ke kamar dengan wajah ceria. Ibu senang banget bisa nginep di sini. Katanya rumah kita kayak hotel bintang 5. Katanya sambil melepas jaketnya. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ruth, kamu gak pernah merasa gak enak, gitu? Maksudku, mereka pikir semua ini karena kamu, padahal aku berhenti, tak yakin apakah aku ingin memulai pertengkaran. Rudy menoleh, alisnya terangkat. Maya, kenapa sih kamu selalu bawa-bawa itu? Biarin aja mereka pikir gitu. Yang penting kita bahagia, kan? Jawabnya dengan nada ringan, tapi ada ketegangan di matanya. Aku tak menjawab, hanya menarik selimut dan memalingkan muka. Bahagia? Aku mulai meragukan kata itu. Keesokan harinya, keluarga mertua semakin betah. Bu Ratna mulai mengatur-atur rumah, menyarankan agar aku mengganti warna gorden atau memindahkan vas bunga antik ke tempat lain. Biar lebih elegan. Maya, Rudy pasti setuju, katanya. Seolah aku tak punya suara dalam urusan rumahku sendiri. Aku hanya tersenyum,
Tapi di dalam hati, aku mulai merasa terpinggirkan. Rumah ini adalah milikku, hasil keringatku. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti tamu yang tak diundang. Di tengah semua ini, aku masih harus menjalankan bisnis. Aku menyelinap ke ruang kerjaku, mencoba fokus pada laporan penjualan. Tapi suara tawa dari ruang tamu terus mengganggu. Aku menutup pintu, menghela napas panjang. Aku tahu aku tak bisa terus diam. Ada sesuatu yang harus berubah. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya. Yang aku tahu, fasad kebahagiaan ini mulai retak, dan aku tak yakin bisa menahannya lebih lama lagi. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan aroma kopi yang menguar dari mesin espresso di dapur dan suara keluarga mertua yang masih riuh di rumahku. Sudah seminggu sejak Bu Ratna dan rombongan keluarga besar tiba, dan rumah mewahku di Kemang terasa semakin asing. Aku, Maya, berusaha menjalani rutinitasku sebagai pengusaha, menyelinap ke ruang kerja untuk menyelesaikan kontrak dengan supplier baru, tapi suasana rumah yang kacau membuatku sulit fokus. Di luar, anak-anak sepupu Rudi berlarian di taman, sementara Bu Ratna sibuk memberikan saran tentang bagaimana mempercantik rumah yang sudah kujaga dengan penuh cinta. Sore itu, aku baru saja pulang dari butik di SCBD setelah rapat maraton dengan tim desain. Kepalaku penuh dengan ide untuk koleksi musim depan. Tapi begitu memasuki pintu rumah, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Biasanya, rumah dipenuhi suara tawa atau obrolan keluarga mertua. Tapi kali ini suasana terasa hening, hampir menyeramkan. Mbak Sari menyambutku di pintu dengan wajah canggung. "Mbak Maya, Bapak Rudi pulang bareng. Tamu," katanya pelan. Matanya menghindari tatapanku. "Tamu? Siapa?" tanyaku, alis terangkat. Mbak Sari hanya menggeleng pelan, seolah tak ingin menjelaskan lebih lanjut. Aku menarik napas dalam, melepas sepatu hak tinggiku, dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti. Rudi duduk di sofa, di sampingnya seorang wanita muda yang tak kukenal. Wanita itu, berpakaian sederhana tapi dengan wajah penuh polesan makeup, memegang perutnya yang sedikit membuncit, tanda kehamilan yang jelas. Di seberang mereka, Bu Ratna dan keluarga mertua lainnya duduk dengan ekspresi campur aduk. Ada yang tersenyum canggung, ada yang menunduk. "Maya, kamu pulang," kata Rudi dengan nada yang berusaha santai. Tapi aku bisa melihat keringat di dahinya. Dia berdiri, mendekatiku. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Ini siapa, Rudi?" tanyaku, suaraku dingin. Meski di dalam dadaku ada badai yang siap meledak. Rudi menggaruk tengkuknya. Senyumnya kaku. "Ini Lisa. Dia, temenku. Dia lagi butuh tempat tinggal sementara," katanya. Suaranya penuh keraguan. Aku menatap wanita itu. Lisa, yang menunduk tapi sesekali melirikku dengan tatapan yang sulit kuterjemahkan. Bu Ratna tiba-tiba bangkit, mendekati Lisa, dan memegang tangannya dengan penuh kasih. "Maya, jangan salah paham. Lisa ini hamil anaknya Rudi. Kami sudah bicara, dan kami pikir dia bisa tinggal di sini dulu," katanya dengan nada yang seolah-olah ini adalah keputusan biasa. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatap Rudi, mencari penjelasan di matanya, tapi dia hanya memalingkan muka. "Anaknya Rudi?" ulangku. Suaraku hampir tak terdengar. Bu Ratna mengangguk. Wajahnya penuh keyakinan. "Iya, Maya. Kamu kan tahu, Rudi butuh keturunan. Lisa ini baik, dia bisa jadi bagian keluarga kita," katanya, seolah aku bukan bagian dari keluarga ini. Aku merasa seperti ditampar. Selama 5 tahun pernikahan, aku dan Rudi memang belum dikaruniai anak, tapi itu bukan karena aku tak ingin. Kami sepakat untuk fokus pada karir dulu. Atau setidaknya itulah yang kupikir. Tapi sekarang, di depan mataku, ada wanita lain yang mengandung anak suamiku, dan mertuaku justru mendukungnya. Aku menatap Lisa, yang masih menunduk, dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu. Rudi bukan hanya tak berkontribusi apa-apa dalam pernikahan ini, dia juga telah mengkhianatiku. "Jadi, ini rencanamu, Ruth? Bawa wanita lain ke rumah kita. Rumah yang kubangun,"
Dan apa? Aku harus menerima begitu saja? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Rudi membuka mulut. Tapi tak ada kata yang keluar. Bu Ratna malah melangkah maju. Suaranya penuh otoritas. Maya, jangan egois. Rudi berhak punya keturunan. Lagi pula, rumah ini kan milik Rudi. Dia yang kerja keras untuk semua ini. Katanya, kata-kata yang seperti pisau di hatiku. Aku hampir tertawa mendengarnya. Tapi tawaku penuh kepahitan. Milik Rudi? Bu, apa ibu tahu siapa yang bayar cicilan rumah ini? Siapa yang bangun Laras Collection dari nol? Bukan Rudi, kataku. Suaraku naik tanpa kusadari. Ruangan menjadi hening. Bu Ratna terlihat terkejut, tapi cepat-cepat menggeleng. Maya, jangan ngomong sembarangan. Rudi yang bikin kalian bisa hidup begini. Kamu cuma bantu-bantu dia, katanya. Seolah kebenaran yang kuyakini adalah dusta. Aku menatap Rudi, menunggu dia membela diriku. Tapi dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Lisa, wanita itu, akhirnya angkat bicara. Suaranya pelan tapi jelas. Bu Maya, saya nggak mau bikin masalah. Saya cuma ingin anak saya punya ayah, katanya. Tangannya masih memegang perutnya. Aku ingin marah padanya, tapi entah kenapa, aku justru merasa kasihan. Dia hanyalah pion dalam permainan Rudi, seperti aku selama ini. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ruang kerjaku, menatap dokumen-dokumen bisnis yang selama ini jadi tulang punggung hidup kami. Aku menyadari bahwa selama ini, aku membiarkan Rudi hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang dia ciptakan. Aku membiarkan mertuaku memuja anak mereka yang tak punya apa-apa. Tapi sekarang, dengan kehadiran Lisa, batasku telah tercapai. Aku tahu, aku tak bisa terus diam. Ada sesuatu yang harus kulakukan, tapi aku belum tahu apa. Yang jelas, aku tak akan membiarkan rumah yang kubangun dengan keringatku diambil begitu saja oleh orang-orang yang tak pernah menghargai usahaku. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Tapi di dalam hatiku, ada badai yang semakin ganas. Aku menutup laptop, menarik napas panjang, dan berjanji pada diriku sendiri. Ini bukan akhir, melainkan awal dari perjuanganku untuk mengambil kembali apa yang benar-benar milikku. Malam itu, rumah mewahku di Kemang terasa seperti medan perang yang sunyi. Setelah konfrontasi di ruang tamu dengan Rudi, Lisa, dan Bu Ratna, aku mengurung diri di ruang kerjaku, berusaha menenangkan badai emosi yang mengoyak hatiku. Aku, Maya, duduk di kursi kerja, menatap layar laptop yang sudah mati, tapi pikiranku berputar kencang. Kehadiran Lisa, wanita yang mengandung anak suamiku, dan sikap Bu Ratna yang begitu mendukungnya, terasa seperti pengkhianatan ganda. Tapi yang paling menyakitkan adalah kepalsuan Rudi, pria yang selama ini hidup dari hasil kerjaku, namun dianggap pahlawan oleh keluarganya. Pagi berikutnya, aku bangun dengan mata sembab dan tekad baru. Aku tahu aku tak bisa terus membiarkan ini berlarut-larut. Rumah ini, bisnis ini, semua yang ada di sini adalah milikku, dan aku tak akan membiarkan siapapun merampasnya. Aku mandi, mengenakan setelan blazer putih yang selalu membuatku merasa percaya diri, dan bersiap menghadapi hari yang aku tahu akan mengubah segalanya. Di ruang makan, keluarga mertua sudah berkumpul untuk sarapan. Bu Ratna, seperti biasa, sibuk mengatur meja, sementara Lisa duduk di samping Rudi. Wajahnya penuh kecanggungan tapi juga ada sedikit keberanian yang membuatku muak. Aku masuk, mengangguk sopan, tapi tak ada senyum di wajahku. Pagi, semua. Sapaku, suaraku datar. Mereka menoleh, tapi tak ada yang menjawab dengan hangat. Suasana tegang, seperti udara sebelum badai. Setelah sarapan, Bu Ratna tiba-tiba berdiri dan menatapku dengan ekspresi yang penuh otoritas. Maya, kita perlu bicara, katanya. Suaranya tegas. Aku mengangguk, mengikuti mereka ke ruang tamu, tempat Rudi dan Lisa sudah duduk. Keluarga mertua lainnya, adik-adik Rudi, sepupu, dan tante, juga hadir. Seolah ini adalah sidang keluarga yang sudah direncanakan. Maya, Bu Ratna memulai, tangannya terlipat di dada. Kami sudah diskusi kemarin malam.
Kami pikir, demi kebaikan semua, lebih baik kamu meninggalkan rumah ini untuk sementara. Lisa perlu tempat yang nyaman untuk kehamilannya, dan Rudy harus fokus pada keluarga barunya. Lagi pula, rumah ini kan milik Rudy, jadi wajar kalau dia yang menentukan. Aku merasa darahku mendidih. Aku menatap Rudy, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membelaku, tapi dia hanya menunduk, menghindari tatapanku. Lisa, di sisi lain, memegang perutnya dengan ekspresi yang seolah meminta simpati. Aku ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah desahan pahit. Milik Rudy? Bu, apa ibu tahu siapa yang bayar setiap inci rumah ini? Siapa yang kerja siang malam untuk membiayai gaya hidup ini? Tanyaku, suaraku mulai naik. Bu Ratna menggeleng, seolah aku bicara omong kosong. Maya, jangan ngelantur. Rudy yang bikin kalian bisa hidup begini. Kamu cuma bantu-bantu di butiknya. Jangan egois, pikirkan anak yang belum lahir ini, katanya, menunjuk ke arah Lisa. Aku menatap wanita itu, yang kini menunduk, tapi aku bisa melihat sedikit senyum di sudut bibirnya. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi, dan dia menikmatinya. Bu, cukup, kataku, suaraku kini tegas. Aku nggak akan pergi dari rumahku sendiri. Kalian semua salah besar kalau pikir Rudy yang punya apa-apa di sini. Aku menoleh ke Rudy, menantangnya. Ruth, katakan pada mereka. Katakan siapa yang bayar semua ini. Katakan siapa yang bikin Laras Collection jadi seperti sekarang. Rudy membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Wajahnya memerah, dan dia hanya menggumam. Maya, jangan bikin suasana buruk. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hampir tak percaya. Pria yang kucintai, yang selama ini kujaga egonya, kini berdiri di sisi wanita lain, membiarkan aku dihina di rumahku sendiri. Bu Ratna melangkah maju, suaranya semakin keras. Maya, kalau kamu nggak mau pergi dengan baik-baik, kami yang akan pastikan kamu keluar. Ini rumah anakku, dan kami nggak akan biarkan kamu mengacaukannya. Kata-katanya seperti pisau, tapi alih-alih membuatku hancur, mereka justru membangkitkan api di dadaku. Aku menarik napas dalam, menenangkan diri. Aku tahu, jika aku marah sekarang, aku akan kehilangan kendali. Aku perlu bertindak cerdas, bukan emosional. Baik, kataku akhirnya. Suaraku dingin seperti es. Kalian ingin aku pergi? Kita lihat nanti siapa yang benar-benar harus keluar dari sini. Aku berbalik, meninggalkan mereka di ruang tamu, dan berjalan ke ruang kerjaku. Di sana, aku menutup pintu, mengunci, dan duduk di depan meja. Aku membuka laci, mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen penting, akta kepemilikan rumah, kontrak bisnis, laporan keuangan. Semuanya atas namaku. Rudy tak punya apa-apa di sini. Bahkan rekening bank yang dia pakai untuk konsultasi bisnisnya dibiayai dari uangku. Aku tahu, kebenaran ini adalah senjataku. Tapi aku harus memilih waktu yang tepat untuk menggunakannya. Aku tak akan membiarkan mereka menghinaku lebih jauh. Tapi aku juga tak ingin bertindak gegabah. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, menolak berbagi ranjang dengan Rudy. Di tengah kegelapan, aku mulai merencanakan. Aku akan mengumpulkan semua bukti yang diperlukan, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, tak ada yang bisa membantah kebenaranku. Aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Mereka mengira mereka bisa mengusirku dari rumahku sendiri, tapi mereka tak tahu siapa yang mereka hadapi. Aku, Maya, bukan hanya istri yang beruntung. Aku adalah wanita yang membangun kerajaan ini, dan aku akan mempertahankannya dengan segala cara. Hari itu, udara di rumahku terasa berat, seperti menjelang hujan badai. Setelah ultimatum Bu Ratna kemarin, suasana di rumah mewahku di Kemang semakin tegang. Aku, Maya, tak lagi bisa berpura-pura menjalani fasad kebahagiaan yang selama ini kujaga. Kehadiran Lisa, wanita yang mengandung anak Rudy, dan sikap mertuaku yang begitu membela suamiku, membuatku menyadari satu hal, aku harus mengambil kendali.
Aku tak akan membiarkan mereka mengusirku dari rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Di ruang kerjaku, aku mengumpulkan semua dokumen yang menjadi bukti kepemilikan atas rumah, bisnis, dan aset lainnya. Akta rumah, kontrak laras collection, laporan keuangan, bahkan bukti transfer yang menunjukkan bahwa setiap tagihan, dari listrik hingga cicilan mobil mewah Rudy, dibayar dari rekeningku. Aku juga menghubungi pengacara lamaku, Pak Budi, untuk memastikan semua dokumen ini sah dan siap digunakan jika diperlukan. Mbak Maya, semua dokumen ini kuat. Kalau ada konflik, tidak ada celah untuk mereka membantah. Kata Pak Budi di telepon, suaranya penuh keyakinan. Aku tahu, hari ini adalah hari penentuan. Aku tak bisa lagi menunda-nunda. Keluarga mertua, Rudy, dan Lisa harus tahu kebenaran, dan aku akan memastikan mereka mendengarnya langsung dari mulutku. Aku mengatur pertemuan keluarga di ruang tamu sore ini, dengan alasan membicarakan masa depan. Bu Ratna, yang masih yakin dia memegang kendali, setuju dengan penuh percaya diri. Bagus. Maya, kita perlu selesaikan ini supaya Lisa dan Rudy bisa tenang. Katanya pagi tadi, seolah aku sudah menyerah. Sore itu, ruang tamu rumahku dipenuhi keluarga mertua. Bu Ratna duduk di sofa panjang. Di sampingnya bapak mertua yang tampak canggung tapi tetap mendukung istrinya. Adik-adik Rudy, Rina dan Dika, duduk di sudut, sibuk dengan ponsel mereka, sementara tante dan sepupu lainnya menatapku dengan rasa ingin tahu. Rudy dan Lisa duduk berdekatan. Tangan Lisa masih memegang perutnya, seolah itu adalah tamengnya. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang map tebal berisi dokumen. Wajahku tenang tapi jantungku berdegup kencang. Terima kasih sudah berkumpul. Mulailku, suaraku stabil meski ada getaran kecil di dalam. Hari ini, saya ingin meluruskan beberapa hal yang selama ini salah dimengerti oleh keluarga ini. Bu Ratna mengangkat alis, seolah menantangku untuk melanjutkan. Rudy menunduk. Wajahnya penuh ketegangan. Aku tak peduli lagi. Saatnya kebenaran berbicara. Selama ini, kalian semua mengira rumah ini, mobil, gaya hidup kita, adalah hasil kerja keras Rudy. Kataku, menatap mereka satu persatu. Tapi saya perlu jelaskan, semua ini adalah hasil kerja saya. Saya yang membangun Laras Collection dari nol. Saya yang bekerja siang malam, mengurus investor, supplier, dan tim desain. Saya yang membayar setiap tagihan di rumah ini, dari listrik sampai perawatan taman. Rudy, aku berhenti, menatap suamiku yang kini memucat. Rudy tidak punya apa-apa di sini. Ruangan menjadi hening. Bu Ratna tertawa kecil, seolah aku baru saja menceritakan lelucon. Maya, jangan ngelantur. Rudy yang bikin kalian bisa hidup begini. Kamu cuma bantu-bantu, katanya. Nadanya meremehkan. Aku tak goyah. Aku membuka map di tanganku dan mengeluarkan akta kepemilikan rumah. Ini akta rumah. Atas nama saya, Maya Sari. Bukan Rudy, kataku, menunjukkan dokumen itu kepada semua orang. Aku lalu mengeluarkan laporan keuangan dan kontrak bisnis. Semuanya atas namaku. Dan ini, lanjutku, mengangkat selembar kertas berisi riwayat transfer bank. Bukti bahwa setiap pengeluaran untuk rumah ini, mobil, bahkan pakaian yang kalian pakai, dibayar dari rekening saya. Rudy tidak pernah menyumbang sepeser pun. Bahkan, konsultasi bisnis, yang dia ceritakan, itu cuma alasan untuk menghabiskan uang yang saya berikan. Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah. Bapak mertua memandang Rudy dengan ekspresi bingung, sementara adik-adiknya mulai berbisik. Lisa, yang selama ini diam, tampak gelisah. Tangannya mencengkeram lengan Rudy. Ruth, katakan sesuatu. Apa ini benar? Tanya Bu Ratna. Suaranya mulai bergetar. Rudy membuka mulut. Tapi hanya gumaman yang keluar. Ini cuma salah paham, katanya lemah. Tapi matanya tak berani menatapku. Salah paham? Ulangku. Suaraku kini penuh amarah. Kalian pikir saya akan diam saja saat kalian coba usir saya dari rumah saya sendiri?
Kalian pikir saya akan membiarkan Rudy dan wanita ini? Aku menunjuk Lisa, yang kini menunduk. Mengambil semua yang telah saya bangun? Tidak akan. Aku menarik napas, menenangkan diri. Saya beri kalian waktu sampai besok pagi untuk meninggalkan rumah ini. Kalau tidak, saya akan panggil pengacara dan polisi untuk mengurus ini secara hukum. Rumah ini milik saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun merampasnya. Bu Ratna bangkit. Wajahnya penuh kemarahan. Maya, kamu nggak punya hati. Lisa hamil anak Rudy. Kamu mau buang dia begitu saja? Teriaknya. Aku menatapnya dingin. Saya tidak membuang siapapun, Bu. Saya hanya mengambil kembali apa yang milik saya. Kalau ibu pikir Rudy begitu hebat, silakan bawa dia dan Lisa. Lihat apa yang bisa dia lakukan tanpa saya. Ruangan kembali hening. Rudy akhirnya angkat bicara. Suaranya gemetar. Maya, kita bisa bicara dulu. Nggak perlu kayak gini. Aku memotongnya. Kita sudah selesai bicara. Rudy, besok pagi, saya ingin kalian semua pergi. Aku berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam, dan kembali ke ruang kerjaku. Di sana, aku duduk, menatap dokumen-dokumen itu, dan merasa beban di dadaku sedikit terangkat. Kebenaran akhirnya terucap. Tapi aku tahu perjuangan ini belum selesai. Mereka mungkin akan mencoba melawan. Tapi aku siap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa seperti Maya yang dulu. Wanita yang tak takut menghadapi apapun demi mempertahankan apa yang menjadi haknya. Pagi itu, rumah mewahku di Kemang terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah konfrontasi sengit di ruang tamu kemarin, di mana aku, Maya, mengungkap kebenaran tentang kepemilikan rumah dan bisnis, keluarga mertua, Rudy, dan Lisa tanpa kehilangan kata-kata. Aku memberi mereka waktu sampai pagi ini untuk meninggalkan rumahku. Dan aku berniat memastikan mereka benar-benar pergi. Aku tak ingin pertempuran emosional lagi, tapi aku juga tak akan membiarkan mereka menginjak harga diriku lebih lama. Aku bangun lebih awal, mengenakan gaun sederhana namun elegan, seolah menegaskan bahwa aku tetap tenang dan memegang kendali. Di ruang makan, Mbak Sari sudah menyiapkan sarapan, tapi tak ada tanda-tanda keluarga mertua. Aku mendengar suara berisik dari kamar tamu, tempat Bu Ratna dan yang lain menginap. Aku menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Aku tahu mereka tidak akan pergi begitu saja tanpa perlawanan. Tapi aku sudah siap. Tepat pukul 8, Bu Ratna muncul di ruang tamu, diikuti oleh bapak mertua, Rudy, Lisa, dan anggota keluarga lainnya. Wajah Bu Ratna masih memerah, penuh kemarahan yang tertahan. Tapi ada sedikit ketidakpastian di matanya. Rudy tampak murung. Tas kecil di tangannya menunjukkan dia setidaknya mulai mengemasi barang-barangnya. Lisa, dengan perut yang semakin membuncit, berdiri di belakang Rudy, matanya merah seolah habis menangis. Aku berdiri di depan mereka, memegang map dokumen yang kemarin kugunakan untuk membuktikan kebenaranku. Posturku tegak dan penuh percaya diri. Maya, kamu serius mau usir kami semua? Tanya Bu Ratna. Suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Kamu nggak punya hati, ya? Lisa hamil. Anak Rudy. Kamu mau dia kemana? Aku menatapnya dingin. Tak goyah. Bu, saya sudah bilang kemarin. Rumah ini milik saya. Kalian yang memilih berdiri di sisi Rudy, padahal dia tidak punya apa-apa di sini. Kalian punya waktu sampai siang untuk pergi. Atau saya panggil pengacara dan pihak berwenang. Bu Ratna membuka mulut, hendak membantah. Tapi bapak mertua memegang lengannya, menggeleng pelan. Ratna, cukup. Kita salah menilai. Maya punya hak atas rumah ini, katanya pelan. Suaranya penuh penyesalan. Aku melihat Rudy menunduk. Wajahnya pucat. Lisa, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Bu Maya, saya nggak tahu kalau rumah ini milik Anda. Saya cuma ingin anak saya punya tempat. Katanya, suaranya gemetar. Aku menatapnya, merasa sedikit iba. Tapi aku tahu aku tak bisa lemah sekarang. Lisa, ini bukan tentang kamu atau anakmu. Ini tentang kebenaran.
Rudy membohongimu, membohongi keluarganya, dan membohongiku selama ini. Kalau kamu ingin anakmu punya masa depan, cari ayah yang bertanggung jawab, bukan yang hidup dari orang lain. Kataku, suaraku tegas tapi tak kejam. Lisa menunduk, tak menjawab. Rudy akhirnya angkat wajah. Matanya penuh keputusasaan. Maya, saya minta maaf. Kita bisa mulai dari awal, kan? Saya janji akan berubah, katanya. Suaranya hampir memohon. Aku menggeleng, tersenyum tipis. Rudy, kamu punya kesempatan selama 5 tahun. Sekarang sudah terlambat. Aku menoleh ke keluarga lainnya. Kalian semua, silakan kemasi barang kalian. Mbak Sari akan membantu kalau perlu. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan ke pintu depan dan membukanya lebar. Saya nggak akan mengulangi lagi. Siang ini, rumah ini harus kosong dari kalian. Aku melihat mereka saling pandang, beberapa dengan wajah malu, beberapa dengan kemarahan yang tertahan. Tapi tak ada yang berani membantah lagi. Bukti yang kuperlihatkan kemarin terlalu kuat, dan mereka tahu aku bukan sedang menggertak. Satu persatu, mereka mulai mengemasi barang. Bu Ratna, yang awalnya berusaha keras kepala, akhirnya mengikuti bapak mertua ke kamar tamu untuk mengambil tas-tas mereka. Rudy dan Lisa berjalan pelan ke kamar yang mereka tempati. Wajah mereka penuh kekalahan. Aku berdiri di ruang tamu, mengawasi semuanya dengan hati yang bercampur lega dan sedih. Ini bukan balas dendam yang penuh drama atau teriakan, tapi sebuah tindakan tegas yang menegaskan bahwa aku tak akan lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Saat siang tiba, keluarga mertua, Rudy, dan Lisa berdiri di halaman depan dengan tas-tas mereka. Tak ada mobil mewah yang menjemput, karena mobil itu juga milikku. Bu Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maya, kamu kejam. Kamu hancurkan keluarga kami, katanya. Suaranya penuh kepahitan. Aku menatapnya. Tak goyah. Bu, bukan saya yang menghancurkan. Kalian yang memilih mempercayai kebohongan Rudy. Sekarang, silakan pergi. Mereka berjalan keluar dari gerbang, meninggalkan rumah yang selama ini mereka anggap sebagai istana Rudy. Aku menutup pintu, bersandar di dinding, dan menarik napas panjang. Rumah ini kembali sunyi, tapi kali ini sunyinya terasa damai. Aku berjalan ke ruang kerjaku, menghubungi Pak Budi, pengacaraku, untuk memulai proses perceraian. Pak, tolong siapkan dokumennya. Saya ingin selesaikan ini secepat mungkin, kataku, suaraku penuh tekad. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menatap kolam renang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Aku tahu keputusanku mengusir mereka akan dianggap kejam oleh sebagian orang, tapi bagiku, ini adalah keadilan. Aku telah memberikan segalanya untuk Rudy dan keluarganya, tapi mereka memilih mengkhianatiku. Sekarang, aku akan mengambil kembali hidupku, dan aku akan melakukannya dengan kepala tegak. Balas dendamku bukan tentang membalas sakit dengan sakit, tapi tentang menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang tak bisa diremehkan. Hari-hari setelah pengusiran keluarga mertua, Rudy, dan Lisa dari rumahku terasa seperti babak baru dalam hidupku. Rumah mewah di Kemang, yang selama ini dipenuhi suara riuh keluarga yang tak menghargaiku, kini kembali hening. Aku, Maya, merasakan kelegaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya, tapi di sudut hatiku, ada sedikit rasa bersalah yang mencoba menyelinap. Aku menepisnya. Aku tahu keputusanku untuk mengusir mereka adalah langkah yang tepat, bukan karena kebencian, tapi karena aku harus mempertahankan apa yang menjadi hakku. Pagi itu, aku duduk di ruang makan, menikmati sarapan sederhana yang disiapkan Mbak Sari. Sinar matahari masuk melalui jendela besar, memantul di lantai marmer yang kini terasa seperti milikku lagi. Aku membuka laptop, memeriksa laporan penjualan Laras Collection. Bisnisku tetap berjalan lancar, bahkan lebih baik, karena aku bisa fokus tanpa gangguan drama keluarga. Tapi di tengah kesibukanku, pikiranku sesekali melayang ke Rudy dan keluarganya. Apa yang terjadi pada mereka setelah meninggalkan rumah ini? Beberapa hari kemudian, kabar tentang mereka sampai kepadaku melalui seorang kenalan, Bu Diana,
yang ku bertemu di sebuah acara bisnis. Maya, kamu dengar soal Rudy? Tanyanya sambil menyeruput teh di sela-sela acara peluncuran produk di Jakarta. Aku menggeleng, berusaha terlihat acuh, meski rasa ingin tahu mulai menggeliti. Katanya dia dan keluarganya sekarang tinggal di kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Ratna sampai jual perhiasan untuk bayar sewa. Lanjut Budiana. Suaranya penuh simpati yang terasa sedikit dibuat-buat. Aku hanya mengangguk, tak ingin menunjukkan emosi apapun. Dalam hati, aku merasa campur aduk. Ada bagian diriku yang merasa puas. Kebenaran akhirnya menampar mereka yang selama ini menganggapku tak lebih dari istri yang beruntung. Tapi ada juga rasa iba, terutama untuk Bu Ratna, yang begitu memuja Rudy hingga tak bisa melihat kebenaran di depan matanya. Aku tahu hidup mereka pasti sulit sekarang, tanpa kemewahan yang selama ini mereka nikmati berkat aku. Tapi aku juga tahu, ini bukan salahku. Mereka yang memilih jalan ini. Sore itu, saat aku sedang memeriksa desain baru di butik, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat, dan suara Rina, adik Rudy, terdengar di ujung telepon. Mbak Maya, tolong, kami nggak tahu harus kemana lagi. Katanya, suaranya parau, seperti habis menangis. Aku diam sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. Rina, kalian sudah tahu kebenarannya. Rumah itu, semua itu, milikku. Kalian yang memilih percaya Rudy. Sekarang, ini konsekuensinya. Jawabku, suaraku tegas tapi tak kejam. Tapi Mbak, Ibu sakit. Kami nggak punya apa-apa lagi. Rudy, dia nggak bisa cari kerja. Lisa juga, dia cuma bikin masalah. Lanjut Rina, suaranya penuh keputusasaan. Aku menutup mata, merasakan konflik batin. Aku ingin membantu, tapi aku tahu aku tak bisa kembali ke pola lama, membiarkan mereka bergantung padaku. Rina, aku minta maaf kalau situasinya sulit, tapi aku nggak bisa bantu. Kalian harus cari jalan sendiri, kataku akhirnya, lalu menutup telepon. Malam itu, aku duduk di teras belakang, menatap kolam renang yang berkilau di bawah cahaya lampu taman. Aku teringat masa-masa awal pernikahanku dengan Rudy, ketika aku masih percaya kami bisa membangun sesuatu bersama. Tapi kini, aku melihatnya dengan jelas. Rudy tak pernah benar-benar berusaha. Dia hidup dari hasil kerjaku, dan keluarganya memujanya karena kebohongan yang dia ciptakan. Sekarang, tanpa aku, mereka jatuh ke titik terendah, hidup terlunta-lunta, seperti yang pernah mereka remehkan. Kabar tentang Rudy semakin menyebar di kalangan kenalan. Beberapa teman bisnis bercerita bahwa dia mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sebagai pria yang hanya numpang hidup sudah terlanjur menyebar. Lisa, yang awalnya dianggap sebagai korban oleh keluarga mertua, kini jadi sumber konflik baru. Katanya, dia sering bertengkar dengan Bu Ratna, menyalahkan keluarga itu karena tak bisa memberinya kehidupan yang dia harapkan. Aku tak tahu apakah cerita-cerita ini benar, tapi satu hal yang pasti, tanpa dukungan finansialku, mereka tak punya apa-apa. Di tengah semua ini, aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri. Aku menghubungi Pak Budi, pengacaraku, untuk memastikan proses perceraian berjalan lancar. Mbak Maya, dokumennya sudah siap. Rudy tidak punya hak atas aset Anda. Proses ini akan selesai dalam beberapa minggu, katanya. Aku mengangguk, merasa beban di pundakku semakin ringan. Aku juga mulai merencanakan ekspansi Laras Collection ke Singapura, sebuah langkah besar yang selama ini tertunda karena drama keluarga. Namun, di sudut hatiku, ada konflik batin yang tak kunjung reda. Aku tahu mengusir mereka adalah keputusan yang adil, tapi melihat mereka jatuh begitu dalam membuatku bertanya-tanya. Apakah aku terlalu keras? Apakah aku seharusnya memberi mereka kesempatan kedua? Tapi setiap kali pikiran itu muncul, aku mengingatkan diri sendiri, mereka yang memilih mengkhianatiku. Mereka yang memuji Rudy sambil meremehkanku. Keadilan, bagiku, lebih penting daripada rasa iba yang sesaat. Malam itu, aku menulis di jurnal pribadiku, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Hari ini, aku belajar bahwa kebenaran itu menyakitkan,
tapi juga membebaskan. Aku tak akan lagi hidup untuk menyenangkan orang lain. Rumah ini, bisnis ini, hidup ini, semuanya milikku, dan aku akan menjalaninya dengan caraku. Aku menutup jurnal, menatap bulan purnama di langit, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela besar di ruang kerjaku, memantul lembut di dinding marmer rumah mewahku di Kemang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku, Maya, merasa rumah ini benar-benar milikku lagi. Tanpa kehadiran keluarga mertua, Rudy, atau Lisa, rumah ini kembali menjadi tempat perlindungan, bukan panggung drama yang melelahkan. Aku duduk di meja kerja, menyeruput kopi sambil memeriksa email. Laras Collection sedang mempersiapkan peluncuran koleksi baru, dan kabar baiknya, investor dari Singapura menunjukkan minat besar untuk ekspansi internasional. Aku tersenyum, merasakan semangat yang dulu sempat redup kini kembali berkobar. Hari-hari setelah mengusir keluarga mertua terasa seperti napas baru. Aku tak lagi harus berpura-pura menjadi istri yang beruntung, atau menahan diri demi menjaga harmoni keluarga. Proses perceraian dengan Rudy berjalan lancar. Pak Budi, pengacaraku, memastikan bahwa semua aset tetap di tanganku, karena Rudy, sebagaimana fakta yang terungkap, tak pernah menyumbang apapun dalam pernikahan ini. Mbak Maya, ini kasus yang mudah. Semua dokumen jelas, dan Rudy tidak punya dasar hukum untuk menuntut apapun, kata Pak Budi di telepon beberapa hari lalu. Aku mengangguk, lega, tapi juga merasa sedikit hampa. Pernikahan yang kukira akan jadi fondasi masa depanku ternyata hanya ilusi. Aku mulai mengisi hari-hariku dengan hal-hal yang benar-benar penting. Pagi itu, aku mengadakan rapat dengan tim desain di butik utama di SCBD. Kami membahas koleksi musim panas yang akan menonjolkan kain tradisional Indonesia dengan sentuhan modern. Maya, ini bisa jadi terobosan besar. Koleksi ini punya potensi menarik pasar internasional, kata Lina, desainer utamaku, dengan mata berbinar. Aku tersenyum, merasa bangga. Laras Collection bukan hanya bisnis, ini adalah cerminan diriku, kreativitas, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Di luar pekerjaan, aku juga mulai membangun kembali kehidupan sosialku. Selama bertahun-tahun, aku terlalu sibuk menjaga fasad pernikahan dengan Rudy hingga melupakan teman-teman lamaku. Aku menghubungi Sarah, sahabatku dari kuliah, dan kami bertemu untuk makan malam di sebuah restoran di Pantai Indah Kapuk. Maya, kamu terlihat berbeda, lebih hidup, kata Sarah sambil memandangku dengan senyum hangat. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku akhirnya bebas. Sar, bebas dari kebohongan, dari ekspektasi orang lain. Jawabku, merasakan kebenaran dalam kata-kataku sendiri. Malam itu, kami berbagi cerita tentang masa lalu dan rencana masa depan. Sarah mendorongku untuk mulai berkencan lagi, tapi aku menggeleng. Belum waktunya. Sar, aku ingin fokus pada diriku dulu. Aku ingin tahu siapa Maya tanpa bayang-bayang Rudy atau mertua, kataku. Sarah mengangguk. Mengerti. Kamu kuat, Maya. Selalu begitu. Aku cuma senang lihat kamu kembali jadi dirimu yang dulu, ujarnya, mengangkat gelas untuk bersulang. Aku tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan yang tulus. Di sela-sela kehidupan baruku, kabar tentang Rudy dan keluarganya sesekali sampai kepadaku, meski aku tak aktif mencarinya. Bu Diana, kenalan bisnisku, menceritakan bahwa Rudy kini bekerja sebagai sopir ojek online, berjuang mencari nafkah untuk Lisa dan bayi yang segera lahir. Bu Ratna, yang dulu begitu angkuh, kini terlihat lebih tua dari usianya, menghabiskan hari-hari di kontrakan kecil sambil meratapi kehilangan, kemewahan, yang dia pikir adalah hasil kerja anaknya. Aku mendengar bahwa Lisa sering bertengkar dengan Rudy, menyalahkannya atas situasi mereka. Aku tak merasa senang mendengar penderitaan mereka, tapi aku juga tak merasa bersalah. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Di rumah, aku mulai membuat perubahan kecil yang terasa besar bagiku. Aku mengganti beberapa furnitur yang dulu dipilih untuk menyenangkan mertua, seperti sofa panjang yang selalu jadi tempat Bu Ratna memuji Rudy.
Aku juga menambahkan beberapa tanaman baru di taman, menciptakan sudut kecil untuk meditasi di dekat kolam renang. Rumah ini, yang selama ini jadi panggung kebohongan Rudy, kini menjadi ruangku untuk sembuh dan tumbuh. Suatu malam, aku duduk di ruang kerja, menulis di jurnal pribadiku. Aku belajar bahwa kebebasan itu bukan hanya tentang lepas dari orang-orang yang menyakitiku, tapi tentang menemukan kembali diriku. Aku bukan lagi istri Rudy, bukan lagi menantu Bu Ratna. Aku Maya, pengusaha, pencipta, dan wanita yang tak akan membiarkan siapapun meremehkanku lagi. Aku menutup jurnal, menatap foto diri di meja kerja, foto dari hari pembukaan butik pertama Laras Collection. Wajahku di foto itu penuh semangat, dan aku tahu, semangat itu kini kembali. Aku juga mulai aktif di komunitas bisnis wanita, berbagi pengalamanku dengan pengusaha muda lainnya. Dalam sebuah acara seminar, aku berbicara tentang perjalanan membangun Laras Collection dari nol, tanpa menyebut detail pribadi tentang Rudy atau mertua. Kunci sukses adalah percaya pada diri sendiri, bahkan ketika orang lain meragukanmu, kataku pada audiens yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah acara, beberapa wanita mendekat, mengatakan bahwa ceritaku menginspirasikan mereka. Aku tersenyum, merasa bahwa setiap langkah yang kuambil membawa makna baru. Di tengah kebangkitanku, aku tak lagi memikirkan Rudy atau keluarganya. Kabar tentang mereka yang kini hidup terlunta-lunta tak lagi menggangguku. Aku telah melepaskan beban itu, memilih untuk fokus pada masa depan yang kini terbuka lebar di hadapanku. Rumah ini, bisnis ini, hidup ini, semuanya adalah milikku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh keberanian dan kebahagiaan yang tulus. Langit Jakarta malam itu dipenuhi bintang, sebuah pemandangan langka di tengah hiruk-pikuk kota. Aku, Maya, duduk di teras belakang rumah mewahku di Kemang, menikmati angin sepau-sepau yang membelai wajahku. Kolam renang di depanku berkilau di bawah cahaya lampu taman, mencerminkan ketenangan yang kini kurasakan di hati. Rumah ini, yang pernah menjadi panggung drama dan kebohongan, kini menjadi tempatku menemukan kedamaian. Setelah perjuangan panjang melawan pengkhianatan Rudy, mertuaku, dan ilusi yang mereka ciptakan, aku akhirnya berdiri tegak sebagai diriku yang sebenarnya. Hari-hari setelah mengusir Rudy, Lisa, dan keluarga mertua dari hidupku terasa seperti lembaran baru. Proses perceraian dengan Rudy selesai lebih cepat dari yang kuharapkan, berkat dokumen-dokumen yang kupegang teguh dan bantuan Pak Budi, pengacaraku. Aku kini resmi bebas, bukan hanya dari ikatan pernikahan, tapi juga dari beban untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Laras Collection terus berkembang, dengan cabang baru yang akan segera dibuka di Singapura. Aku juga mulai diundang sebagai pembicara di berbagai acara bisnis, berbagi kisahku tentang ketekunan dan kemandirian kepada para pengusaha muda, terutama wanita. Namun, di tengah kesuksesan ini, aku sering merenung tentang perjalanan yang telah kulalui. Aku pernah menjadi wanita yang rela diam demi menjaga harmoni keluarga, membiarkan Rudy dan mertuaku mengambil kredit atas kerja kerasku. Aku pernah berpikir bahwa cinta dan pengorbanan berarti menutup mata terhadap kebenaran. Tapi pengkhianatan mereka, kehadiran Lisa, ultimatum Bu Ratna untuk mengusirku dari rumahku sendiri, mengajarkanku bahwa diam bukanlah kebaikan, melainkan kelemahan. Aku belajar bahwa harga diriku jauh lebih berharga daripada pujian kosong atau ilusi kebahagiaan. Kabar tentang Rudy dan keluarganya masih sesekali sampai kepadaku, meski aku tak lagi mencarinya. Bu Diana, kenalan bisnisku, menceritakan bahwa Rudy kini berjuang sebagai pekerja serabutan, kadang sebagai sopir, kadang sebagai kuli bangunan. Lisa, yang kini melahirkan anaknya, tinggal bersama Rudy di kontrakan kecil, tapi hubungan mereka dikabarkan penuh konflik. Bu Ratna, yang dulu begitu angkuh, kini hidup sederhana, menghabiskan hari-harinya dengan penyesalan atas kepercayaannya yang buta pada anaknya. Aku tak merasa senang mendengar penderitaan mereka, tapi aku juga tak lagi merasa bersalah. Mereka memilih jalan ini, dan aku memilih jalanku. Malam itu, aku membuka jurnal pribadiku, menulis refleksi yang telah lama ingin kutuangkan. Hidup ini mengajarkanku bahwa kebenaran, meski pahit, adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan.
Aku pernah takut kehilangan keluarga, takut dianggap kejam, tapi aku belajar bahwa melindungi diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan keberanian. Aku adalah Maya, wanita yang membangun kerajaan dari nol, dan aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Aku menutup jurnal, merasa setiap kata yang kutulis adalah pengakuan atas kekuatanku. Aku juga mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Aku menghabiskan lebih banyak waktu dengan sahabatku, Sarah, dan teman-teman baru dari komunitas bisnis. Aku belajar meditasi di sudut taman yang kudesain ulang, menemukan kedamaian dalam keheningan. Aku bahkan mulai menjelajahi hobi baru, seperti melukis, sesuatu yang dulu tak pernah sempat kulakukan karena sibuk menjaga fasad pernikahan. Setiap langkah kecil ini terasa seperti membangun kembali diriku, bukan sebagai istri atau menantu, tapi sebagai Maya, wanita yang utuh dan bebas. Di butik, aku melihat timku bekerja dengan penuh semangat, dan aku merasa bangga menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Laras Collection bukan hanya bisnis. Ini adalah warisanku, bukti bahwa kerja keras dan keberanian bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dalam sebuah wawancara dengan majalah bisnis, aku berbagi sedikit tentang perjalananku, tanpa menyebut detail tentang Rudy atau mertua. Kesuksesan bukan tentang siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang terus bekerja meski tak ada yang melihat, kataku. Kata-kata itu disambut tepuk tangan, dan aku tahu, aku tak hanya menginspirasi orang lain, tapi juga menegaskan pada diriku sendiri bahwa aku berada di jalan yang benar. Saat aku menatap masa depan, aku tak lagi takut. Aku tahu tantangan akan selalu ada. Persaingan di dunia bisnis, keraguan yang mungkin muncul dalam hati, atau bahkan godaan untuk kembali memaafkan mereka yang telah menyakitiku. Tapi aku juga tahu, aku punya kekuatan untuk menghadapi semua itu. Aku telah menghadapi pengkhianatan, kebohongan, dan hinaan, dan aku keluar sebagai pemenang, bukan karena kebencian, tapi karena aku memilih untuk berdiri demi diriku sendiri. Aku berdiri dari kursi di teras, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tersenyum, merasa ringan. Rumah ini, hidup ini, adalah milikku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh keberanian dan kebahagiaan. Pelajaran terbesar yang kudapat dari semua ini adalah bahwa kemandirian adalah kekuatan terbesar, dan kebenaran, meski terkadang menyakitkan, akan selalu membawa kita pada kebebasan. Dengan langkah mantap, aku masuk ke dalam rumah, siap menyambut hari esok dengan hati yang penuh optimisme.